Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hati-hati sekalian mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kudus, Prodi Akuntansi Syariah yang saya cintai. Pada hari ini kita berjumpa di awal pertemuan dengan mata kuliah praktik ibadah dan tahfidz. Bersama saya, Bapak Muhammad Anik. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa walaupun melalui daring atau virtual untuk bersama-sama mengikuti perkuliahan dan pembelajaran online dengan mata kuliah praktik ibadah dan pertama, saya sebutkan di sini tentang deskripsi atau gambaran umum dari mata kuliah kita yang akan kita pelajari bersama selama 1 semester ke depan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mempelajari ilmu-ilmu ibadah terkait seperti ibadah thaharah, sholat dengan berbagai macamnya, ibadah puasa, ibadah zakat, umroh, haji, dan lain-lain. Baik bertujuan untuk keperluan peningkatan kualitas ibadah individu atau ibadah di kita masing-masing, dan keperluan melakukan pembimbingan terhadap individu atau masyarakat yang membutuhkan bimbingan ibadah atau yang mengalami krisis psikis atau fisik yang bisa diterapi dengan ibadah. Kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa adalah mampu mempraktekkan pokok-pokok pembahasan yang ada dalam mata kuliah ini. Sebagai pengantar mata kuliah, kita akan membahas dalam pertemuan ini tentang pengertian ibadah, macam-macam pembagian ibadah, mengapa kita itu harus beribadah, cakupan dan jangkauan ibadah itu sendiri, ada tujuan ibadah, praktik ibadah, mengapa harus ibadah dan tahfidz menjadi satu dalam mata kuliah kita, kemudian syarat diterimanya ibadah dan peranan ibadah dalam kehidupan. Kita awali dengan pengertian ibadah. Secara bahasa, tunduk atau merendahkan diri secara istilah atau syarat, suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya. Merendahkan diri kepada Allah dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup atas segala apa yang Allah ridhoi, baik yang berupa ucapan atau perkataan maupun perbuatan yang zahir ataupun batin. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak sekali kata ibadah dan derivasinya atau akar katanya yang akan kita jumpai ketika kita membaca Al-Quran. Misalnya, di awal sekali di dalam surah Al-Fatihah, kita temukan firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Artinya, hanya kepada Engkau lah, ya Allah, kami beribadah. Atau kami
menyembah. Di sini ada fi'il mudhari yaitu na'bud. Kita beribadah, kita menyembah, kita semua. Kemudian dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah, ibadahlah kalian terhadap kepada Tuhan kalian. Di sini ada fi'il amar, ubudu, sembahlah Tuhan kalian, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang barangkali kita semua sudah hafal di luar kepala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa? Wa ma khalaqtul, dan aku Allah tidaklah menciptakan bangsa jin wal insa dan bangsa umat manusia illa liya'budun, kecuali agar supaya mereka semua menyembahku Allah. Di sini akhir dari kata liya'budun aslinya adalah liya'buduni, kecuali agar supaya mereka menyembah kepadaku Allah. Jadi ayat ini menjelaskan tujuan utama, tujuan daripada penciptaan jin dan manusia untuk apa? Untuk ibadah, untuk hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat yang lain Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ini ayat berkaitan dengan tujuan diutusnya setiap rasul kepada umatnya adalah mereka menyerukan untuk beribadah kepada Allah. U'budullah wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Dalam ayat lain juga disebutkan, contohnya dalam surah Yasin. Wa ni'buduni hadza siratun mustaqim. Dan sembahlah kalian aku Allah. Hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi siratal mustaqim dalam surah Yasin ini merujuk kepada makna ibadah kepada Allah. Kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah, apa siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim. Ya bisa saja kita menafsirkan bahwasanya jalan yang lurus yang dimaksud itu jalan menyembah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat banyak sekali berbagai ayat tentang ibadah, maka ibadah itu pun pembagiannya sangat beragam sekali. Jadi ada beberapa versi tentang pembagian ibadah. Dilihat dari mana ibadah itu bisa dibagi. Misalnya di sini ada pembagian ibadah menjadi 3. Apa saja? Ibadah hati atau qalbiyah.
Contohnya apa? Kita memiliki rasa takut atau khauf atau khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki rasa cinta atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai sifat roja atau mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki sifat senang atau rogbah. Kita punya sifat ikhlas, tawakal, dan seterusnya. Itu semua adalah ibadah yang bersifat qalbiyah. Yang kedua, ibadah lisan dan hati. Lisaniyah wa qalbiyah. Apa contohnya? Misalnya kita berzikir, menyebut Allah, menyebut nama Allah, bertasbih, mengatakan subhanallah, bertahlil la ilaha illallah, bertahmid alhamdulillah, bertakbir Allahu akbar, bersyukur dengan membaca alhamdulillah, berdoa dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu semuanya adalah ibadah yang bersifat lisaniyah. Yang ketiga, ibadah badaniyah wa qalbiyah. Ibadah yang bersifat badaniyah atau fisik. Antara lain sholat, zakat, haji, berpuasa, berjihad, dan seterusnya. Jadi ibadah merupakan satu kata yang mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridhoinya, baik itu perkataan ataupun perbuatan, baik perkara itu bersifat zahir ataupun batin. Jadi macam ibadah berikut praktiknya sangatlah beragam. Tergantung dari sudut mana kita meninjaunya. Dilihat dari segi umum dan khusus, maka ibadah dibagi dua. Ibadah khassah adalah ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nas atau dalil atau dasar hukum yang jelas. Contohnya sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, ibadah ini ada yang menyebutnya dengan sebutan ibadah mahdhoh. Ibadah mahdhoh. Karena apa? Tata cara, syarat, rukun, praktek, dan seterusnya itu ada aturan-aturan khusus, aturan-aturan yang jelas dan tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ibadah ammah, ibadah yang bersifat umum. Tadi ada khassah, ada ammah, ada khusus, ada umum. Di sini ibadah yang bersifat ammah adalah semua perilaku baik yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti bekerja, makan, minum, dan tidur. Sebab semua itu untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan jasmani supaya dapat mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi tinjauan
ibadah dari kepentingan perseorangan atau masyarakat. Ada dua lagi, yaitu ibadah wajib atau fardhu seperti sholat dan puasa, atau ibadah yang bersifat ritual, tata cara dan tuntunannya ada aturan-aturan khusus atau bersifat ritual. Yang kedua, ibadah ijtimaiyah, bersifat sosial. Jadi sifat ibadah ini adalah istimaiyah. Maksudnya adalah punya cakupan dan jangkauan sosial kemasyarakatan. Jadi manfaatnya bukan hanya sekedar untuk individu atau diri sendiri. Misalnya kita sholat, kita puasa, kita haji, itu manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri atau ibadah individual. Sedangkan ibadah zakat, sedekah, infak dan seterusnya itu dia ibadah yang bersifat sosial. Manfaatnya berguna untuk sesama, untuk masyarakat dan untuk orang lain. Maka di sini ada yang menyamakan tinjauan dari manfaat ibadah itu, ada ibadah individual, ada ibadah sosial. Ini terwakili dari beberapa ayat ketika Al-Quran menyandingkan antara sholat dan zakat. Contohnya, aqimus sholah wa atuz zakah, yuqimunas sholah wa yu'tunaz zakah, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dua ibadah ini selalu bergandengan atau selalu disandingkan. Diwakili dalam sholat sebagai ibadah individual atau hablum minallah. Sedangkan yang satunya ibadah sosial terwakili dalam zakat atau sedekah atau infak atau ibadah sosial hablum minan nas. Ada lagi yang menyamakan tinjauan dari segi ini, ada ibadah qasirah, itu yang bersifat individual, manfaatnya untuk diri sendiri. Sedangkan yang satunya adalah ibadah muta'addi, yang manfaatnya bisa sampai kepada orang lain atau masyarakat atau sosial. Jadi ibadah individual, ibadah personal, ibadah qasirah, ibadah untuk pribadi, di sisi lain ibadah sosial, ibadah kemasyarakatan, ibadah muta'adiyah. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kemudian pembagian ibadah ditinjau dari cara pelaksanaannya. Dibagi menjadi 3. Di sini ada ibadah jasmaniyah dan ruhiyah. Jasmani, rohani. Seperti sholat,
membutuhkan tubuh dan jasmani dan rohani. Yang kedua ibadah ruhiyah dan amaliyah. Contohnya zakat. Kemudian ada ibadah jasmani, rohani, amal. Ibadah haji. Ini yang paling komplit atau paling berat. Dari butuh jasmani yang sehat, rohani yang sehat, dan maliyah yang sehat, finansial. Jadi ibadah yang membutuhkan jasmani, rohani, finansi, ekonomi. Ini haji. Makanya ibadah haji merupakan ibadah yang berat dan merupakan ibadah yang penyempurna. Sehingga ibadah ini termasuk rukun Islam yang kelima, yaitu haji dan umroh. Selanjutnya ibadah ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya. Ibadah yang berupa pekerjaan tertentu dengan perkataan dan perbuatan seperti sholat, zakat, puasa, haji. Ada ibadah yang berupa ucapan seperti membaca Al-Quran, membaca doa, berzikir, dan sebagainya. Ibadah yang berupa perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti membela diri, menolong orang lain, mengurus jenazah, berjihad, bekerja, mencari nafkah, dan seterusnya. Yang keempat, ibadah yang berupa menahan diri, seperti ketika kita ihram, kita menahan diri dari melanggar larangan-larangan dalam ihram. Berpuasa, itu juga menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri. Kemudian iktikaf, kita juga menahan diri dengan duduk di masjid. Itu semuanya adalah ibadah yang berupa menahan diri. Yang kelima, ibadah yang sifatnya menggugurkan hak. Seperti apa? Membebaskan hutang. Membebaskan hutang orang lain. Tujuan daripada ibadah sendiri adalah melaksanakan fungsi dan tugas penciptaan manusia. Seperti disebutkan tadi dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan utama Allah menciptakan manusia di sini adalah apa? Ibadah. Dan juga ada tujuan-tujuan yang lain. Misalnya manusia diciptakan sebagai khalifah, pemakmur bumi. Manusia diciptakan untuk saling kenal mengenal atau ta'aruf. Manusia diciptakan untuk mensucikan dirinya atau tazkiyah. Di sini tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah di sini adalah melaksanakan fungsi dan tugas penciptaan manusia. Tujuannya lagi adalah memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti disampaikan tadi bahwasanya segala sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan ridho dan mahabbah dari Allah itu semuanya termasuk ibadah. Selanjutnya adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhir. Sa'adatud darain. Bahagia dunia dan akhir. Hasanah di dunia, hasanah fil akhir. Jadi cakupan ibadah itu sangat luas dan jangkauannya luas sekali. Setelah melihat ragam pembagian ibadah, maka kalau kita lihat
kalau kita hitung-hitung, maka cakupan atau jangkauan ibadah itu sangatlah banyak sekali. Semua amal perbuatan yang ditujukan untuk mencapai ridho Allah sebutlah sebagai salah satu pengertian ibadah yang komprehensif. Setiap orang punya potensi untuk beribadah dan meningkatkan kualitasnya. Karena cakupan ibadah itu sendiri sangat luas sekali. Praktik ibadah. Jadi ibadah bukan hanya sekedar teori atau naluri ya, tapi adalah praktik atau tatbiq ya. Makanya ibadah itu terutama yang bersifat fi'liyah atau perbuatan harus dipraktikkan secara benar sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam beberapa hadis Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi Nabi menginginkan ibadah sholat kita itu adalah sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya lagi dalam hadis tentang wudhu, Nabi juga mempraktekkan di hadapan para sahabat bagaimana tata cara berwudhu. Misalnya lagi dalam membaca Al-Quran, Nabi juga mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi dengan praktikum ibadah, ini adalah sebagai salah satu ikhtiar dan usaha kita dalam menghasilkan dan mengembangkan sumber daya Islami yang unggul dan mampu berdaya saing di bidang agama. Dengan mempelajari dan mempraktikkan ibadah dengan baik, kita akan meningkatkan potensi kita dan kualitas diri kita yang berkaitan dengan hablum minallah, hablum minallah. Adapun materi praktikum meliputi berbagai aspek atau aktivitas ubudiyah dalam agama kita yaitu Islam yang terkait dengan ibadah personal, individual seperti sholat dan seterusnya maupun yang terkait dengan ibadah sosial yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Syarat diterimanya ibadah. Jadi kita tidak hanya mempraktikkan ibadah itu tanpa mengikuti tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini ada dua syarat utama diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas merupakan salah satu makna dari syahadat bahwa tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah, yaitu agar menjadikan ibadah itu murni hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina." Dan mereka tidak diperintah melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah dan memurnikan ibadah itu ikhlas. Jadi yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Karena banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa dihinggapi
oleh penyakit-penyakit hati seperti ria, sum'ah, pamer, ingin dipuji, dan seterusnya. Itu semua akan menghilangkan atau bisa membuat ibadah seorang itu tidak diterima. Karena apa? Tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba atau mengikuti atau meneladani tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu dari makna syahadat bahwa Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, yaitu beribadah harus sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Setiap ibadah yang diadakan secara baru yang tidak pernah diajarkan atau dia lakukan oleh Nabi, maka ibadah itu tertolak. Karena sungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa mengikuti tuntunan Nabi Muhammad dalam segala hal. Ini sebagai manifestasi dari syahadatain yang kita ucapkan dan kita ikrarkan setiap hari. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat tauhid ini menekankan akan pentingnya ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syahadat risalah atau nubuwah menekankan akan pentingnya kita ittiba, kita mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa mengerjakan suatu amal dengan didasari ikhlas karena Allah semata dan cocok dengan tuntunan Rasulullah, niscaya amal itu akan diterima dan diberi pahala oleh Allah. Sebaliknya, kalau hilang salah satu dari dua syarat tersebut, maka amal ibadah itu akan tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah peranan ibadah dalam kehidupan. Sebagai seorang hamba, manusia mempunyai tanggung jawab untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah tujuan utama. Kita sebagai hamba harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengabdiannya itu tercermin melalui ibadah yang dikerjakannya. Secara khusus, ibadah yang dikerjakan dengan diiringi sifat mulia seperti sabar, ikhlas, istiqomah, dan penuh kejujuran dan ketulusan semata-matanya karena Allah, ternyata memiliki manfaat yang begitu besar dan baik bagi mereka yang mengerjakannya. Sebab itulah ibadah menjadi penentu bagi kehidupan seorang manusia. Agama Islam bersifat teguh dan tidak berubah. Syariat yang Allah tetapkan tidak akan berubah. Tidak ada yang kurang lengkap atau yang salah dalam syariat Allah. Adapun yang berkembang adalah fikih Islam, pemahaman Islam dalam bentuk ijtihad masing-masing ulama. Ulama berijtihad sesuai dengan keadaan dan perkembangan masanya atau zamannya, dengan syarat tidak berlawanan dan bertentangan dengan nas yang telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Secara umum, ibadah dapat berperan sebagai alat untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai insan diciptakan Allah khusus untuk mengabdi kepadanya, dan segala ibadah yang dikerjakannya itu semata-mata demi mendapatkan keriduannya atau marbotillah, ibtighu amarbotillah, yang pelaksanaannya diiringi dengan kesempurnaan sifat yang terpuji. Demikian pertemuan perkuliahan online pada hari ini. Semoga bermanfaat
dan nantinya bisa dilanjutkan dengan dialog bersama seputar ibadah dan praktiknya yang kita bahas dalam pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.